Bab 5571. Menghitung sejak dia kehilangan kesadaran, Charlie tidak tahu sudah berapa lama dia berkeliaran di ruang kosong. Hingga cahaya redup akhirnya muncul tiba-tiba di sekitar matanya. Pada saat ini, disertai dengan cahaya redup, ada juga rasa sakit yang hebat dan perasaan sangat tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini bahkan tidak bisa mendukungnya untuk membuka matanya. Segera, dia merasa bahwa tubuhnya sepertinya diselimuti oleh semacam kehangatan. Perasaan hangat ini menghilangkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, dia menemukan bahwa perasaan hangat mendorongnya untuk melayang ke atas. Kemudian, dia mendengar suara yang dikenalnya berseru, "Tuan, menyeberang." Panggilan ini secara bertahap memulihkan penglihatan Charlie. Ketika lelaki lemah itu membuka matanya dan melihat orang di depannya dengan jelas, dia tercengang. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa gadis cantik di depannya berendam di kolam air panas, hanya menunjukkan sentuhan bahu yang harum, ternyata adalah Maria yang misterius. Charlie langsung terkejut. Dia merasa seolah-olah memimpikannya mimpi yang tak terbayangkan dan tidak logis, dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Maria melihat tatapan ngeri Charlie, tersenyum manis, dan berkata lembut, "Mer. Wade, aku tidak takut, apa yang kamu takutkan?" Charlie menatapnya dengan senyum tipis, dia terkejut, dia hanya merasakan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya menghilang dalam sekejap. Selain itu, jauh di lubuk hatinya, dia juga memiliki ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa tahun-tahun itu sepi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Demen, aku mungkin sudah mati. Tapi meski aku mati, mengapa saya melihat Maria? Dia seharusnya tidak mati juga, kan? Itu tidak masuk akal," aku dengan jelas mengatakan padanya untuk jujur. "Benar-benar tetap di sekolah. Apakah ini hanya halusinasi setelah kematian?" Setelah mengatakan ini, kelopak mata Charlie menjadi masam, dan dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya lagi. Segera setelah itu, dia merasa linglung. Sepasang tangan halus memeluk dan menopangnya dari ketiaknya dengan paksa. Kemudian, tubuh lawan juga menempel erat pada tubuhnya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa dua tempat montok lembut di depan pihak lain sekarang menempel di dadanya. Namun saat ini, pihak lain masih berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya dari kehangatan. Pada saat dia hampir terangkat dari air, Charlie membuka matanya lagi. Melihat wanita di sebelahnya masih Maria, Charlie yang bingung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam, "Apa yang terjadi? Apakah kamu juga mati?" Maria buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu belum mati, disinilah aku tinggal." Mendengar kata-kata ini, dia sepertinya disambar petir dalam sekejap, dan dia melihat sekeliling dengan mata terbelalak, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menambahkannya. Dia masih ingat saat Katie tiba-tiba berubah menjadi bom nuklir manusia. Dia terluka parah dan langsung pingsan. Dia pikir dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka ketika dia membuka matanya. Dia benar-benar muncul di kolam air panas di halaman Maria, dan bahkan dipeluk keluar dari kolam air panas oleh Nak 3D-nya. Maria melihat Charlie tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya yang cantik langsung memerah ke belakang telinganya. Dia buru-buru berkata, Wade, jangan gugup. Kamu benar-benar aman di sini. Jika kamu memiliki pertanyaan, tetaplah di kamar, Maria akan menjelaskan kepadamu." Charlie merasa otaknya benar-benar lelah, dan dia sama sekali tidak bisa memahami logikanya. Saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Maria datang ke Aurus Hill dengan identitas Katie Lynn, namun setelah melihatnya, dia terus menyebut dirinya Maria. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya hampir secara instan, dan bertanya dengan lemah tetapi kaget, "Tidak, kamu, apakah kamu ingat aku?" Maria mengangguk, dan sambil menahan Charlie yang lemah untuk bergerak menuju kamar kerja, dia berkata dengan lembut, "Tuan Wade menyelamatkan hidupku di Eropa Utara, Maria tidak berani melupakan." Hati Charlie penuh dengan kekacauan. Dia bergumam, Kenapa kamu masih ingat? Mungkinkah kamu juga seorang biksu? Kamu menghapus memori." Setelah itu, dia merasakan kontak fisik antara dirinya dan Charlie, dan berkata dengan malu-malu, "Jangan tanya saya. Setelah saya menenangkan Anda, saya akan secara otomatis menempatkan Anda di tempat tidur."
Ceritakan semuanya dengan jelas, dan jangan berani menyembunyikan apapun. Charlie sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi Maria untuk menahannya, dan dia juga ingin menggunakan kekuatan tubuhnya sebanyak mungkin untuk membantunya berbagi beban. Namun, selain bisa membuka mata dan berbicara, seluruh tubuhnya hampir lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang membuat Charlie merasa beruntung adalah meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak sedikit pun, dia tetap merasakan sakit. Merasa sakit berarti Anda bukan lumpuh. Maria yang kurus membutuhkan setengah jam untuk membawa Charlie kembali ke kamar sedikit demi sedikit, dan membawanya ke kamar tidur di lantai 2 dengan susah payah, dan dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidurnya. Selama seluruh proses, keduanya tidak mengenakan pakaian apapun, dan tubuh mereka berpelukan erat. Maria awalnya malu, tetapi segera, dia tidak lagi menganggapnya serius, dan hanya memeluk Charlie dengan sepenuh hati, menggerakkan tubuhnya yang terluka sedikit demi sedikit. Saat Charlie berbaring, dia tidak sengaja melihat pipi Maria yang merah cerah, keringat halus di dahinya, dan tubuhnya yang sempurna tanpa penutup. Mengetahui bahwa tidak ada kejahatan yang terlihat, dia segera menutup matanya. Melihat hal ini, Maria merasa semakin malu, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Dia menutupinya dengan selimut tipisnya dan meletakkan 2 bantal di belakangnya sehingga dia bisa bersandar di kepala tempat tidur. Selama seluruh proses ini, Charlie tidak membuka matanya lagi, yang membuat hati Maria terasa hangat. Setelah Charlie duduk, dia membungkus jubah katun dan linen dari gantungan di samping tempat tidur, membungkus tubuh anggunnya. Setelah itu, dia segera kembali ke tempat tidur. Dia duduk di lantai di samping tempat tidur, menatap Charlie, dan bertanya, "Tuan Wade, bagaimana perasaanmu sekarang?" Mendengarnya di sebelah telinganya, dia perlahan membuka matanya. Meskipun dia tahu bahwa Maria tidak sederhana, dia juga tahu bahwa Maria tidak boleh menjadi musuhnya. Jadi dia membuka bibirnya yang pecah-pecah dan bertanya, "Nona Lin, kenapa aku di sini?" Maria tersenyum dan berkata, "Jawab pertanyaan yang kamu ajukan, biarkan aku memeriksa denyut nadimu." Kemudian, dia dengan lembut menarik tangan kanan Charlie dari tempat tidur, meletakkan jarinya di gerbang denyut nadi Charlie, dan setelah merasakan denyut nadinya, dia berkata, "Ten, Wades meskipun luka dalam serius, untungnya, tidak mengancam jiwa." Charlie bertanya dengan heran, "Apakah kamu tahu keterampilan medis?" Maria mengangguk, "Aku tahu sedikit tentang segalanya. Tapi aku hanya tahu sedikit." Charlie hanya bisa menghela nafas. "Sebelum aku berangkat, secara khusus membawa banyak pil, tapi sekarang aku tidak punya apa-apa." Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya kepada Maria, "Ngomong-ngomong, tanggal berapa dan jam berapa sekarang?" Charlie juga tidak tahu, berapa lama dia tiba-tiba muncul di sini. Jika waktunya singkat, maka dia masih punya waktu untuk pulang dan memusnahkan surat yang dititipkan kepada istrinya. Jika sudah lama, maka dia mungkin sudah mengetahui rahasianya. Bab 5572. Melihat dia sangat gugup, Maria dengan cepat berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya baru saja mendengar ledakan di pinggiran selatan. Dan kamu muncul di mata air panas dalam beberapa detik, dan baru setengah jam sejak kamu tiba di sini." Dia akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Maria teringat sesuatu dari gumamannya sebelumnya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, pilnya." Setelah itu, dia segera bangkit, dan mengeluarkan yang ditinggalkan Charlie untuknya dari kotak kayu di samping tempat tidur. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke Charlie, menyerahkan ramuan itu ke mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, lihat, obat mujarab yang kau tinggalkan untukku berguna sekarang." Charlie berkata dengan canggung, "Hal-hal yang kuberikan padamu penting bagimu, beraninya aku memakannya." Maria tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, kamu tidak harus sopan padaku, lagi pula kamu menyelamatkan hidupku, apalagi pil ini juga diberikan olehmu." Katanya, tanpa menunggu respon Charlie, dia langsung memasukkan pil itu ke mulut Charlie. Obat mujarab meleleh di mulutnya, dan efek obat murni langsung membuat Charlie merasa lebih nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya, yang benar-benar tidak bergerak, juga mendapatkan kembali mobilitasnya. Namun,
Cederanya terlalu serius. Dengan jumlah obat yang begitu sedikit, masih sulit untuk menyembuhkannya secara total. Cedera pada tulang, meridian, dan dantiannya masih sangat serius. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, dan dia takut bahkan seorang anak berusia 3 tahun pun dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, energi spiritual di tubuhnya telah hilang sama sekali saat ini, dan obat semacam ini tidak dapat mengisinya sama sekali. Hanya dengan kembali ke Camp Elise's Hot Spring Villa dan meminum pil remodeling dan pil kultivasi dapat dipulihkan sepenuhnya. Namun, dia masih tidak peduli dengan pil itu saat ini, karena dia masih memiliki banyak pertanyaan yang dia harapkan Maria jawab untuknya. Jadi, dia bertanya lagi, Nona Lin, bagaimana saya muncul di sini? Maria sedikit tersenyum, menunjuk ke cincin di jari tengahnya, dan berkata dengan lembut, Tuan. Wade muncul di sini karena kamu memakai cincin yang kuberikan padamu. Charlie meliriknya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, tapi apa hubungannya dengan ini? Maria tersenyum dan berkata, tentu saja, itu ada hubungannya dengan itu, karena dialah yang mengirimmu untuk menemui Maria. Mendengar apa yang dikatakan Maria, Charlie ketakutan. Dia bergumam tanpa sadar, sebuah cincin belaka dapat mengirim orang yang hidup ke sini. Ini, bagaimana ini mungkin? Maria terkekeh, dan berkata dengan serius, Tuan. Wade, cincin ini bisa. Ini tidak sesederhana mengirim Anda ke sini, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda alami barusan, saya yakin itu menyelamatkan hidup Anda. Charlie kembali sadar dan berseru, kamu benar. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk melarikan diri secara kebetulan, dan aku masih bisa muncul di sini hidup-hidup, semua berkat cincin ini. Maria mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, cincin ini memiliki kemampuan yang sangat kuat yaitu dapat mengirimmu ke orang yang paling ingin kamu temui di saat paling berbahaya. Tidak peduli seberapa jauh Anda darinya, selama Anda memikirkannya di dalam hati, cincin itu akan segera membiarkan Anda dan keluar dari udara tipis membuat Anda muncul di depannya. Mendengar kata-kata Maria, tanpa sadar Charlie mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ini mungkin, kamu pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin? Maria berkata dengan tegas, benar sekali. Saya bisa bersumpah atas hidup saya. Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sangat serius dan terus terang, biarkan aku percaya apa yang kamu katakan. Cincin ini memang bisa mengirim orang ke depan orang lain, tapi ketika Jermo tiba-tiba meledak barusan, aku tidak memikirkanmu. Aku sedang memikirkan orang tuaku yang sudah meninggal. Saat dia berbicara, Charlie mau tidak mau bergumam lagi, sepertinya pada akhirnya, istriku terlintas di benakku. Jika seperti yang Anda katakan, saya harus itu benar untuk dikirim ke istri saya melalui cincin. Maria mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit sedih, Tuan. Wade, saya tidak berbohong kepada Anda, saya secara alami tahu bahwa Anda tidak akan memikirkan saya ketika Anda sekarat. Hanya saja cincin ini diwariskan kepadaku oleh ayahku sebelum dia meninggal, karena dia paling ingin melihatku, jadi cincin itu mengirimkannya kepadaku. Charlie tercengang ketika mendengar itu. Di luar dugaan, cincin ini ternyata memiliki efek magis yang luar biasa. Saat ini, Maria berhenti sejenak, dan melanjutkan, ayah menitipkan cincin ini kepadaku, dan kemudian, aku memberikan cincin ini kepada Tuan Wade di Eropa Utara. Kemudian, Maria mengganti topik, dan berkata, namun, meskipun saya memberikannya kepada Tuan Wade, sebenarnya cincin ini sudah mengenali ayah saya sebagai orang utama, jadi ketika Tuan Wade dalam bahaya hari ini, rasanya rasa sakit yang Anda alami. Aku juga ingat bahwa ayahku paling ingin melihatku sebelum dia meninggal, jadi dia mengirimmu kepadaku seperti dia mengirim ayahku terakhir kali. Charlie terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, dia bertanya tanpa alasan, seperti yang kamu katakan, cincin ini hanyalah senjata ajaib yang bisa menyelamatkan orang dari kematian. Mengapa Anda memberikannya kepada saya? Itu adalah hal yang sangat berharga. Maria menertawakan dirinya sendiri dan berkata, cincin itu bukanlah mesin yang bergerak terus-menerus. Dibutuhkan banyak energi spiritual untuk mengirim orang yang hidup ribuan mil atau bahkan ribuan mil jauhnya dalam sekejap.
Saya tidak memiliki energi spiritual, jadi memakainya tidak ada gunanya. Saat dia berbicara, melihat ke arah Charlie lagi, dia bertanya, Wade pasti menuangkan banyak aura ke dalam cincin ini, kan? Dia menghela nafas, ternyata itu menyedot energi spiritual saya sehingga suatu hari bisa menyelamatkan saya dari api dan air. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat, tapi bukankah kamu berpartisipasi dalam pelatihan militer di universitas? Saya ingat saya memberitahu Anda, jangan tinggalkan sekolah akhir-akhir ini, mengapa Anda di sini nol? Maria menjawab, 2 hari yang lalu, tiba-tiba terjadi badai petir di pinggiran kota, saya melihat ada yang tidak beres, dan saya menghitung bahwa Tuan Wade akan hancur, jadi saya bergegas kembali. Saya tidak pergi kemanapun selama 2 hari terakhir, dan saya tidak membiarkan siapapun memasuki halaman. Saya takut Anda akan muncul kapan saja. Jika Anda tiba-tiba muncul seperti hari ini ketika saya sedang tidur di asrama bersama Claudia, bagaimana Anda menjelaskannya padanya? Apakah mungkin untuk menghapus ingatannya lagi? Ketika Charlie berpikir bahwa dia mungkin tampil telanjang di asrama wanita universitas, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, jadi dia hanya bisa tertawa sebentar. Ternyata Meslin telah menghitung bahwa saya akan mengalami bencana dan bahwa saya mungkin dikirim untuk menemui Anda melalui cincin ini, jadi Anda kembali lebih awal dan menunggu Anda. Terima kasih banyak. Ten Wade, sama-sama. Seperti yang dikatakan Maria, mau tidak mau dia berkata dengan malu-malu, hanya saja Maria telah menghitung semuanya, dan tidak pernah menyangka Tuan Wade akan muncul saat Maria mengambil ABETH. Charlie hanya bisa merasa sedikit malu ketika dia mengingatnya barusan. Segera, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan, dan bertanya dengan curiga, ngomong-ngomong, kamu tidak memiliki aura, kenapa aku tidak menghapus ingatanmu di Eropa Utara hari itu? Maria menghela nafas pelan, hei, itu cerita yang panjang. Setelah itu, dia melihat bibir Charlie pecah-pecah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan, jadi dia segera bertanya, Tuan Wade pasti haus, kan? Charlie sedikit mengangguk. Maria terkikik, dan berkata, kebetulan saya masih memiliki potongan terakhir kue tepuer yang tersisa, dan saya tidak pernah mau meminumnya. Saya hanya menunggu hari ketika saya bisa memasaknya sendiri untuk dicicipi oleh Pak Wade, tunggu sebentar. Charlie buru-buru berkata, Nona Lin, kamu tidak perlu merepotkan, tuangkan saja segelas air. Maria berdiri dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kue teh yang saya simpan adalah kue teh puer terbaik di dunia. Jika Anda tidak mencobanya, Anda pasti akan menyesal di masa depan. Setelah berbicara, Maria berkata, selain itu, saya akan mulai berbicara tentang segala hal yang membuat Tuan Wade penasaran dari sepotong kue teh itu. Setelah selesai berbicara, dia tanpa menunggu Charlie menjawab, buru-buru pergi untuk mengambil set lengkap set tehnya, serta sepotong kue teh puer yang selalu dia hargai. Kembali ke depan tempat tidur, Maria dengan hati-hati menyalakan arang yang terbuat dari buah zaitun di tungku tembaga, dan kemudian memanfaatkan jeda air mendidih untuk membongkar kue teh puer yang sudah tua, dan membuka sepotong dengan pisau teh puer yang sangat indah. Saat daun teh baru saja dibongkar, Charlie mencium aroma teh spesial yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jenis wewangian teh ini sangat kaya dan lembut, dan setelah lama difermentasi dan disimpan, aroma kue tehnya sendiri juga memiliki suasana yang sederhana dan tidak canggih yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, yang membuat orang merasa segar dan bahagia. Charlie memperhatikan ayahnya minum teh sejak dia masih kecil, dan kadang-kadang dia bisa minum 1,5 cangkir bersamanya. Jadi dia cukup berpengetahuan tentang teh, tetapi dia belum pernah melihat teh yang begitu istimewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di daerah ini di depan kue teh puer, semua teh puer dikalahkan. Maria dengan elegan merebus air untuk membuat teh. Setelah daun teh masuk ke dalam air, mereka dengan cepat menyebar saat menghadapi suhu tinggi, dan aroma teh yang lebih pekat segera masuk ke lubang hidungnya, yang membuat Charlie merasa pikirannya dibangunkan oleh aroma teh. Segera, Maria menuangkan teh yang diseduh ke dalam cangkir kecil Jianzan, lalu menyerahkan sup teh bening itu kepada Charlie, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, cobalah. Charlie mengambil cangkir itu dan mengendusnya dengan lembut di bawah hidungnya, dan meneguknya lagi.
Sup tehnya terasa sangat kaya dan manis, dan kombinasi sempurna antara aroma dan rasa membuat mata Charlie melebar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan desahan, teh ini sangat sempurna, pasti melampaui semua pengetahuan saya tentang teh puer. Bolehkah saya bertanya pada Meslin, dari mana Anda mendapatkan teh yang begitu enak? Maria berkata sambil tersenyum. Teh kue ini dibuat 300 tahun yang lalu dari daun teh pohon teh puer kuno yang disebut induk teh puer. Itu adalah tanaman induk dari semua teh puer, dan semua teh puer di dunia semuanya berasal darinya, dan mereka adalah penanam teh paling awal yang terus mematahkan cabangnya dan membawanya ke berbagai tempat untuk ditanam kembali, mengolah dan menanamnya, sehingga teh puer yang kemudian dijual ke seluruh negeri muncul. Charlie berseru, apakah teh ini benar-benar berumur 300 tahun? Maria mengangguk, benar sekali, tapi pohon ini tersambar petir 300 tahun yang lalu dan berubah menjadi arang. Apa yang diminum Pak Wade sekarang adalah kue teh terakhir yang diproduksi tahun lalu. Setelah meminum kue dan teh, dunia tidak akan lagi memiliki rasa ini. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah penjual teh menceritakan kisah ini kepadamu? Tidak. Maria menggelengkan kepalanya dengan ringan, berbalik dan mengambil sebuah paket kecil, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sepotong kayu sambaran petir dengan sejarah panjang. Maria mengeluarkan kayu sambaran petir dan berkata pelan, segala sesuatu yang hidup untuk waktu yang lama pasti akan menemui ajalnya. Tidak terkecuali orang yang mempraktikkan Taoisme, dan pohon ini tidak terkecuali. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan membiarkan tanaman teh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia juga memiliki malapetaka sendiri yang harus diatasi, dan seperti inilah kelihatannya setelah gagal. Charlie bertanya dengan curiga, mengapa kamu tahu begitu jelas? Maria melirik Charlie dan kemudian melihat potongan di tangannya. Ekspresinya tampak berjuang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Charlie dengan mata jernih itu. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata, karena, 300 tahun yang lalu, keluarga budakku berdiri di tepi Danau Tianqi di selatan Yunan dan menyaksikan. Melintasi malapetaka. Bab 5573. Kamu, apa yang kamu katakan? Pernyataan Maria yang meremehkan membuat Charlie mati rasa. Ini sama sekali bukan deskripsi yang dilebih-lebihkan, tetapi dia benar-benar merasa sedikit mati rasa dari kulit kepala hingga ujung kaki. Maria berkata bahwa dia berada di tepi Danau Tianqi 300 tahun yang lalu dan menyaksikan pohon induk puer melintasi malapetaka. Bukankah itu berarti dia sudah berusia lebih dari 300 tahun sekarang? Jauh di lubuk hati Charlie, dia tidak percaya apa yang dikatakan Maria untuk sementara waktu. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar menemukan cara umur panjang, seringkali itu selangkah demi selangkah. Mulailah bertanya pada usia 20 atau 30, tetapi seringkali masuk tahu pada usia 50 atau 60 atau bahkan lebih tua. Saat Taoisme semakin dalam dan dalam, umurnya semakin panjang. Tetapi seorang biksu berusia lebih dari 100 tahun, paling banyak, seperti Earl dari sarang prajurit, mempertahankan usia 60 tahun penampilan naik turun. Jika Maria benar-benar berusia lebih dari 300 tahun, dia akan terlihat setidaknya berusia 60 atau 70 tahun, atau bahkan 70 atau 80 tahun. Bagaimana dia bisa selalu berpenampilan 17 atau 18 tahun? Bahkan jika dia telah memasuki Tao di usia 20-an dan belum 30 tahun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk kembali ke keadaan 17 atau 18 tahun. Melihat bahwa Charlie tampaknya tidak mempercayai apa yang dia katakan, Maria bertanya dengan gugup, apakah karena aku bercanda denganmu? Charlie mengangguk tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya sedikit terkejut. Kata kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku anak laki-laki dan menyebut dirimu budak? Maria tersenyum dan berkata, dulu, anak perempuan biasanya menyebut laki-laki dewasa yang belum menikah sebagai anak laki-laki. Orang-orang menyebut diri mereka, budak, tapi tidak ada yang mengatakan itu lagi. Jadi sebelum memberitahu Tuan Muda hal-hal ini, budak itu tidak bisa menggunakannya tanpa pandang bulu. Tapi karena saya telah jujur dengan Tuan Muda hari ini, budak itu tidak baik terhadap rahasia Tuan Muda, dan alamat ini adalah yang paling tepat.
Kata-kata kejujuran ini membuat Charlie tiba-tiba teringat akan penampilan Maria yang tak sadarkan diri barusan. Untuk sesaat, ekspresinya sedikit canggung. Dan Maria juga menyadari bahwa Charlie mungkin salah, dan merasa malu dan tak tertahankan. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Tuanku, tunggu sebentar, saya akan menunjukkan sesuatu." Setelah itu, dia bangkit dan turun, dan membawa gulungan berbingkai indah dari bawah. Maria datang ke sisi lain tempat tidur, meletakkan gulungan itu di tanah, dan perlahan membentangkannya. Gulungan lanskap dengan lebar sekitar 2,5 meter dan panjang 6 meter terbuka perlahan. Charlie menatap lukisan itu dengan saksama, pemandangan megah yang perlahan terbentang di depannya. Pegunungan yang megah dan tak berujung, danau Tianqi yang tergantung di lembah seperti cermin. Pemandangan dalam lukisan itu alami dan hidup di atas kertas, yang membuat Charlie sangat tertarik dalam sekejap. Charlie tidak pernah menyangka bahwa konsepsi artistik lukisan pemandangan bisa begitu mempesona. Pemandangan dalam lukisan ini penuh pesona, dan setiap guratannya tampak sempurna dan tanpa celah. Dan keterampilan melukis lukisan ini bahkan lebih hebat dari lukisan yang terakhir dilihatnya di desa pegunungan di rumah wanita tua itu. Pada saat ini, Maria menunjuk ke pohon yang menjulang tinggi dan rimbun di samping danau Tianqi dalam lukisan dengan tangan gioknya yang ramping, dan berkata kepada Charlie, "Tuanku, ini adalah ibu Puca yang saya sebut ibu teh, seperti sebelumnya." Setelah selesai berbicara, dia menggerakkan jarinya ke siluet manusia di bawah pohon, dan berkata, "Ini aku. Untuk sementara, saya duduk di bawah pohon teh ini setiap hari untuk minum teh, memandangi gunung, dan memandangi air." Charlie tanpa sadar bertanya kepada Maria, "Apakah kamu menggambar lukisan ini?" Maria mengangguk, "Tuan, lukisan ini dibuat oleh pelayanmu beberapa hari yang lalu, dan itu khusus dibuat untukmu." Charlie tidak bisa menahan perasaan ngeri, dia tidak menyangka Maria bisa memiliki keterampilan melukis yang luar biasa. Kata mertuanya beberapa waktu lalu perkumpulan seni lukis dan kaligrafi menyelenggarakan pameran lukisan. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik. Jika dia mengambil lukisan ini, semua pelukis lanskap di negara ini akan meledak. Pada saat ini, Maria tiba-tiba meraih tangan kanan Charlie yang mengenakan cincin dengan tangan lainnya dan mengatupkan 10 jarinya. Kemudian, dia berkata kepadanya dengan penuh harap, "Tuanku, saya berani mengajak Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lihatlah seperti apa 300 tahun yang lalu." Setelah itu, cincin itu, yang tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba tampak memahami kata-kata Maria, melepaskan energi spiritual, dan langsung menuju ke otak keduanya. Saat berikutnya, Charlie merasakan penglihatannya tiba-tiba kabur, dan kemudian, seolah-olah dipegang oleh Maria, dia dengan cepat berjalan melewati gerbang yang tak terlihat, dan kemudian, hembusan angin sejuk bertiup ke arah wajahnya, dan gambar di depannya juga, langsung hidup kembali. Saat ini, dia berdiri di antara pegunungan tak berujung di selatan Yunan. Langit biru jernih tiada taraf, pegunungan hijau menyegarkan, dan awan putih berjatuhan sudah dekat. Ada banyak sekali jenis bunga, dan permukaan air Tianqi memantulkan langit biru, awan putih, dan pegunungan hijau. Keseluruhan gambarannya begitu indah sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, Charlie melihat lebih dekat. Di bawah pohon induk puca, seorang gadis cantik mengenakan gaun lengan sempit double breasted biru langit dan rok wajah kuda sedang duduk di meja persegi kecil sambil minum teh. Gadis itu adalah Maria. Tak jauh dari situ, banyak petani teh yang memetik daun teh di pohon teh yang relatif rendah itu. Sebelum mereka membawa sekeranjang penuh daun teh menuruni gunung, mereka akan mendatangi pohon induk puca dan membungkuk sedikit ke pohon induk. Kemudian mereka dengan hormat menyapa Maria. Maria mengenali mereka masing-masing, dan setiap kali seseorang datang untuk menyapa, dia akan tersenyum dan bertanya kepada pihak lain bagaimana keadaan mereka hari ini. Dan penanam teh juga akan melangkah maju, mengeluarkan segenggam daun teh segar dari keranjang, dan memberikannya untuk dicicipi. Maria akan dengan lembut mencubit sejumput daun teh dengan jari-jarinya, meletakkannya di bawah hidungnya untuk menciumnya, lalu mencubit sepotong lagi, memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah dengan hati-hati, dan kemudian memberitahu mereka tingkat daun tehnya, dan memberitahu mereka bagaimana kumpulan daun teh ini harus disiapkan.
Cara menyelesaikan, cara mengeringkan udara, dan cara menyimpan yang lebih baik. Setiap petani teh akan berterima kasih padanya setelah menerima nasihatnya dan kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya. Adegan ini membuat Charlie untuk pertama kalinya merasakan keharmonisan yang sempurna antara orang dahulu dan alam. Dan saat dia tenggelam di dalamnya, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah dari siang yang cerah menjadi malam yang diselimuti awan gelap. Angin kencang dan hujan terus menghantam pohon puca, dan ia juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan angin kencang dan hujan tanpa gentar. Angin kencang semakin kencang, hingga banyak cabang dan daun pohon induk patah, dan batang tubuh terombang-ambing oleh angin kencang. Saat batang pohon induk mati-matian menahan angin kencang, petir meluncur turun dari langit, mendarat di pohon induk dengan keras, dan langsung menyalakan api di pohon induk. Angin kencang dan hujan deras terus berlanjut, dan nyala api semakin kuat tertiup angin dan hujan. Setelah sekitar sebatang dupa, seluruh pohon induk berubah menjadi arang, benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dan angin kencang dan hujan sepertinya telah disepakati, dan pasukan ditarik dalam sekejap. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan purnama muncul di atas Danau Tianqi, menerangi dinginnya bumi. Di bawah sinar bulan, seorang gadis dengan keranjang di punggungnya, jas hujan sabut, dan topi bambu di kepalanya berjalan selangkah demi selangkah ke pohon induk. Gadis ini adalah Maria. Dia melepas topi hujan, mengambil batang pohon berkarbonisasi dari tanah, memegangnya, dan membungkuk ke pohon induk 3 kali. Setelah itu, dia tidak turun gunung, tetapi meletakkan batang pohon yang tersambar petir ke keranjang belakang, dan berjalan ke gunung tanpa melihat ke belakang. Saat punggung Maria menghilang di puncak gunung, kesadaran Charlie langsung kembali ke dunia nyata dari pegunungan jauh di selatan Yunan. Saat dia membuka matanya, dia benar-benar mempercayai kata-kata Maria. Percayalah bahwa gadis ini telah hidup dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Dan pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa dia selalu merasa bahwa Maria tidak sederhana, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Dia berusia 17 atau 18 tahun, dan dia mahir dalam heksagram dekat ke sen yang tidak dapat dipelajari Lai Qinghua pada usia 100 tahun. Dia berusia 17 atau 18 tahun dan diburu oleh warrior Resden. Bab 5574. Pada usia 17 tahun, dia akan memulai pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan warrior Resden. Pada usia yang sama 17 atau 18 tahun, dia tiba-tiba muncul di Aorus Hill dan di depannya tidak lama setelah meninggalkan Eropa Utara. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Dan gadis yang terlihat berusia 17 atau 18 tahun ini dapat melukis dengan tinta dan mencuci lukisan pemandangan dengan luar biasa, dan keterampilan melukisnya hampir dapat membunuh pelukis manapun dalam sejarah dalam hitungan detik. Dan sejak dia menceritakan rahasianya, semua pertanyaan ini terjawab dalam sekejap, penjelasan yang masuk akal. Sejauh menyangkut keterampilan melukis, ia memiliki lebih dari 300 tahun untuk memahami lukisan, yang tidak dapat dibandingkan dengan pelukis lainnya. Hal yang sama berlaku untuk meramal. Lai Qinghua baru berusia 100 tahun, dan Maria berusia lebih dari 300 tahun. Perbedaan di antara mereka terbukti dengan sendirinya. Pada saat yang sama, Charlie juga menemukan bahwa temperamen Maria di depannya telah berubah. Untuk beberapa alasan, Charlie tiba-tiba merasakan keindahan yang indah menyembunyikan masa kini dan masa lalu, dan bunga teratai mempermalukan keindahan dengan gerak tubuhnya sekarang. Dan kalimatnya, budak, yang biasa disebut oleh wanita Tionghoa kuno membuat Charlie merasa bahwa Maria seperti anak kucing yang berbaring di tanah dengan perutnya yang lembut terbuka, memperlihatkan rahasia dan kelemahan terbesarnya di depannya. Maria melihat bahwa Charlie belum pulih dari keterkejutan ekstrim saat ini, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan saya, tuanku, saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, tetapi Anda hanya bertanya tentang hal itu, dan saya tidak berani berbohong, jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya." Dia sedikit tenang, memandang Maria, dan bertanya kata demi kata, "Apakah Anda bepergian dari lebih dari 300 tahun yang lalu, atau apakah Anda hidup dari lebih dari 300 tahun yang lalu hingga hari ini?" Maria menjawab, "Tuan muda, saya telah hidup sampai hari ini." Charlie terkejut,
dan bergumam, 300 tahun yang lalu, kamu melihat pohon teh itu melintasi malapetaka di selatan Yunan, lalu, berapa umurmu tahun ini? Maria berkata dengan serius, Tuan, budak itu lahir pada tahun kedua Longwu di dinasti Ming Selatan, yang juga merupakan tahun ketiga periode Sunzi di Istana Tartar King, dan 1646 dalam kalender Gregorian. Charlie merasa pusing untuk beberapa saat. Dilihat dari usianya, Maria bisa dianggap sebagai leluhurnya, dan waktu yang tercatat di silsilah keluarga Wade mungkin tidak lebih awal darinya. Jadi Charlie berseru. Pada tahun 1646, lalu kamu, oh tidak, maka kamu hampir berusia 400 tahun sekarang. Sambil membungkuk, dia berkata dengan hormat, Tuanku, Anda tidak perlu memanggil saya, Anda, panggil saja saya Maria. Petik 2. Tidak, Charlie berkata dengan sangat serius. Usiamu hampir 400 tahun, aku tidak bisa memanggilmu seperti itu. Maria tersenyum, dan berkata dengan serius, di mata budak itu hanyalah seorang gadis yang tidak bisa tumbuh dewasa, bukan penyihir tua. Meskipun budak itu memang telah hidup selama hampir 400 tahun, tapi aku masih berusia 17 tahun. Charlie tiba-tiba merasa malu, dan kedua suara di hatinya berdebat sengit saat ini. Satu suara berkata, dia benar. Meskipun dia telah hidup selama hampir 400 tahun, dia selalu menjadi gadis berusia 17 atau 18 tahun. Suara lain berkata, tapi dia sudah hampir 400 tahun. Apa konsep usia 400 tahun? Anda, Tuan Charlie, belum berusia 30 tahun ini. Charlie takut akan keterikatan seperti itu, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran ini, dan kemudian bertanya kepada Maria, kamu. Begitu. Kata, kamu, keluar dari mulutnya. Dia bisa dengan jelas melihat kilatan cahaya di antara alis indah Maria Sulen, jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, tidak, aku ingin mengatakan kamu. Kemurungan Maria langsung menghilang, dia tersenyum manis, dan bertanya dengan malu-malu, apa yang ingin kamu katakan, tuanku? Aku mendengarkan. Charlie bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Bisakah Anda hidup sangat muda selama 400 tahun? Anda bahkan tidak terlihat seperti berusia 18 tahun, bahkan jika Anda terus meminum pil peremajaan, tidak mungkin Anda meremajakan, bukan? Maria dengan cepat menjelaskan. Putraku salah paham, budak itu tidak meremajakan, tetapi penampilan dan tubuh budak itu sudah seperti sekarang ini sejak aku berumur 17 tahun, dan aku belum menua lebih dari 300 tahun. Charlie bahkan lebih terkejut, semburnya. Keluar ditanya, ini, bagaimana ini mungkin? Kamu tidak mahir dalam energi spiritual, bahkan jika kamu mahir dalam energi spiritual, kamu tidak akan bisa menjaga wajahmu selamanya. Maria menjawab, karena putra saya mahir dalam kultivasi, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang pil hijau abadi. Charlie menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Apa efek dari pil ini? Maria berkata dengan serius, setelah meminum Evergreen Pill, harapan hidup bisa mencapai 500 tahun. Setelah meminumnya, saya telah hidup sampai hari ini. Mata Charlie membelalak, apakah memang ada pil ajaib seperti itu? Tentu saja, kata Maria, sambil melihat tablet roh ayahnya tidak jauh dari sana, dia berkata dengan sungguh-sungguh, keluargaku ada di depanmu. Almarhum ayah saya bersumpah bahwa tidak akan ada penyembunyian atau penipuan dalam setiap kata yang diucapkan antara budak dan putranya hari ini. Penyembunyian sebelumnya benar-benar merupakan pilihan terakhir, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Charlie mengikuti pandangannya dan melihat bahwa di tablet spiritual tertulis tablet spiritual mendiang ayah saya Warren dalam 8 karakter besar. Saat ini, Charlie tidak lagi meragukan kata-kata Maria. Dia menekan kengerian di hatinya dan bertanya, apakah ayahmu memberimu pil hijau abadi yang kamu minum? Maria berbalik dan melirik tablet roh ayahnya lagi, dan berkata, ya, pil Evergreen diberikan kepadaku oleh ayahku sebelum dia meninggal. Charlie bahkan lebih terkejut, karena ayahmu memiliki pil Evergreen, mengapa dia tidak meminumnya sendiri sebelum dia meninggal? Apakah Anda masih harus mati jika Anda mengambilnya? Kemudian, Charlie berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, coba gunakan aku untuk menyebut dirimu sendiri, aku orang modern.
Aku benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Maria mengangguk ringan, dan berkata dengan wajah sedih, kembali ke pertanyaan barusan, tuanku, lebih dari 300 tahun yang lalu, ketika aku benar-benar berusia 17 tahun, aku masih muda. Ketika saya sedang berlatih menyulam di kamar kerja di Yunan Selatan, ayah saya yang berada ribuan mil jauhnya tiba-tiba muncul di depan saya. Obat mujarab yang tidak diketahui diberikan kepada saya, dan saya disuruh meminumnya dengan patuh tanpa bertanya apapun. Saya tidak tahu apa efek ramuan ini, tetapi perintah ayah saya tidak boleh dilanggar, jadi saya mengambil ramuan itu. Setelah meminumnya, ayah saya baru kemudian memberitahu saya pil apa itu dan apa efeknya. Dia berkata dengan mata merah, dan berkata dengan lembut, adapun mengapa ayah saya tidak meminumnya sendiri, tetapi memberi saya pil hijau abadi, dia mengatakan itu karena dia tidak mau suatu hari nanti, dia akan melakukan ini, untuk melihatku mati karena usia tua di depan matanya sendiri. Ayahku juga mengatakan bahwa jika ada obat yang memungkinkan seorang ayah hidup selamanya dan melihat putrinya menjadi tua dan mati perlahan, maka obat semacam ini bukanlah obat, tapi racun. Ayah saya berkata bahwa dia harus mati di depan saya sebelum dia dapat beristirahat dengan tenang, dan saya masih muda, belum menikah, dan tidak khawatir tentang masa depan, jadi setelah saya meminum pil hijau abadi, saya akan baik-baik saja. Hiduplah dengan baik, hiduplah selama 500 tahun. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, kamu bilang umurmu lebih dari 300 tahun, jadi anakmu. Maria menatap Charlie dengan samar, dan berkata dengan marah, tuanku, meskipun budak ini telah hidup lebih dari 300 tahun, saya masih seorang gadis yang murni dan lugu, dan saya belum pernah menikah. Selain itu, budak itu telah diburu selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, saya harus berpindah tempat dan hidup dengan identitas yang berbeda. Bagaimana saya bisa punya anak? Oh, Charlie dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, ini salahku. Maria berkata pelan, ayah pada awalnya, secara khusus memberitahu saya bahwa jika saya tidak ingin memiliki terlalu banyak belenggu, maka saya harus menyendiri dan tidak menikah selama 400 tahun pertama. Charlie bertanya ingin tahu, kenapa? Jika saya melakukan itu, saya membiarkan keluarga budak tumbuh dan menjadi tua, dan hanya dalam 100 tahun terakhir keluarga budak, mulai menjadi tua pada titik tertentu. Pergi sampai rasa sakit kematian, dan setelah titik waktu itu, keluarga saya akan dapat pergi dari usia 17 menjadi 18, kemudian 28, 38 tahun, dan kemudian secara bertahap menjadi tua. Jadi, tunggu titik waktu itu. Saat waktunya tiba, aku akan bisa mengalami kehidupan nyata. Charlie mengangguk mengerti, pasti sangat menyakitkan bagi orang tua melihat anaknya menjadi tua sambil muda selamanya. Oleh karena itu, merupakan keputusan yang sangat bijak bagi ayah Maria untuk memberinya pil hijau abadi dan menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikah selama 400 tahun pertama. Jadi, Charlie bertanya lagi, lalu apa yang terjadi dengan ayahmu? Maria menghela nafas, ayah saya terluka parah saat itu, dan tidak ada obat mujarab lain untuk penyembuhan, jadi dia harus berbaring di tempat tidur untuk penyembuhan, tetapi sayangnya, hidupnya tidak lepas dari bahaya. Jika ada cukup waktu, bukan tidak mungkin untuk pulih. Setelah jeda, Maria berkata dengan sedih, hanya saja ayah saya mengatakan pada saat itu bahwa orang yang menyakitinya akan dapat mencapai Yunan Selatan paling cepat dalam setengah bulan, jadi dia terus mendesak saya untuk mengambil cincin itu dan cepat tinggalkan rumah, jangan sampai pihak lain menemukannya, tapi aku tetap menolak untuk meninggalkannya. Berbicara tentang ini, Maria berkata dengan mata merah, pada hari ketujuh setelah ayah saya dikirim kembali ke Yunan Selatan melalui cincin itu, dia memanfaatkan saya untuk pergi membeli obat, meninggalkan surat, dan kemudian memotong meridiannya, dan mati. 2 garis air mata mengalir ke bawah Maria dengan cepat menyekanya dengan lengan bajunya, tercekik oleh isak tangis. Setelah saya menguburkan ayah saya meninggalkan rumah dan memulai penerbangan yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Charlie berseru, kamu telah berada di jalan selama lebih dari 300 tahun. Diburu. Oleh siapa? Sarang prajurit. Maria berkata dengan ekspresi rumit, sebenarnya,
Warriors dan didirikan oleh ayahku dan saudara angkatnya serta teman sekelas Zagron Wu ketika tentara Qing memasuki Bea Cukai. Kedua bersaudara itu mendirikan Warriors dan dengan tujuan mengusir Tartar dan memulihkan dinasti Ming. Namun, Warriors dan berubah total setelah ayahku meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan namanya. Orang yang mengejar saya adalah sarang prajurit yang belakangan, dan penguasa sarang prajurit yang belakangan. Charlie berseru, Tuan terakhir dari sarang prajurit, mungkinkah itu Zagron Wu? Tidak, Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan selanjutnya dari Warriors dan Lord Evil adalah adik perempuan Wu Zagron, Victoria Wu. Bab 5575. Victoria, mata Charlie membelalak, kepala yang menghancurkan Warriors dan adalah seorang wanita. Ya, Maria mengangguk, dan berkata dengan gigi terkatup, bukan hanya seorang wanita, tapi juga wanita paling kejam di dunia. Charlie bertanya dengan heran, dia adalah adik perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, jadi bukankah dia sudah hidup selama 3 atau 400 tahun? Maria berpikir sejenak, dan berkata, Victoria 1 tahun lebih muda dari ayahku dan 23 tahun lebih tua dariku. Sekarang sudah 400 tahun. Charlie berkata, kalau begitu, dia juga harus meminum pil Evergreen. Tentu saja, Maria berkata dengan emosi, pil Evergreen adalah master bersama ayahku dan Victoria. Dan itu akan diserahkan kepada mereka sebelum tenggat waktu mendekat. Keduanya awalnya milik satu sama lain, dan berharap mereka dapat terus berjuang untuk tujuan besar sarang prajurit. Selain masing-masing memiliki pil hijau abadi, Tuan juga memberikan cincin di tangan putranya kepada ayahku. Dan memintanya untuk menyimpannya dengan aman, dan memberitahunya, ketika dia tiba, dia akan bisa mendapatkan alkimia dan latihan yang dia tinggalkan, dan konon ada rahasia yang bisa bertahan hingga 1000 tahun. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah Tuan mengemudikan derek, Victoria tiba-tiba bergerak tiba-tiba dan melukai ayah saya dengan serius. Mengambil cincin ayahku dan pil hijau abadi. Pada saat kritis, cincin itu mengirim ayahku kepadaku, dan ayahku memberiku pil hijaunya kepadaku. Berbicara tentang ini, Maria menghela nafas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata, sebaiknya saya mulai berbicara dengan Anda secara mendetail sejak Warriors dan pertama kali didirikan. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa mendengar saya di awan. Charlie mengangguk, dan buru-buru berkata, tolong beritahu aku. Maria menyesap tehnya dan berkata dengan fasih, ayahku, lahir pada tahun kedua Tianqi, yang juga tahun 1622. Dalam kalender Gregorian, sejak itu, generasi setia dan baik. Nenek moyang keluarga Lin pertama kali menjabat sebagai pejabat di kota ini, dan kemudian pindah ke ibu kota saat ini bersama Cheng Zhu dan keluarganya. Hanya saja para Kasim berkuasa di akhir dinasti Ming, dan situasi saat ini bergejolak. Status keluarga-keluarga Lin berangsur-angsur menurun. Ketika ayah saya menjadi dewasa dan menikahi ibu saya, keluarga Lin tidak memiliki jabatan resmi. Ada kesempatan untuk menghidupkan kembali bisnis keluarga Lin, tetapi setelah tentara Qing memasuki Bea Cukai, ayah saya bergabung dengan tentara dan ikut mendirikan sarang prajurit bersama Zagron. Bersumpah untuk mengusir Manchu dari dalam celah keluar celah, dia adalah kerabat jauh dari pengkhianat besar Sang Wiwu. Tetapi karena dia tidak malu mengkhianati negaranya dan mencari kejayaan, dia bertekad untuk berperang melawan Warriors dan memulihkan dinasti Ming. Sejak itu, ayahku membawa ibuku bersamaku untuk berkeliling dan berperang melawan tentara Qing. Ketika saya lahir, ibu saya tinggal bersama ayah saya karena kondisi yang memprihatinkan, dan dia sudah memiliki tubuh dengan banyak masalah. Dia meninggal ketika saya berusia kurang dari 1 bulan. Saat itu, perang garis depan sedang tegang, dan ayahku mengirimku ke rumah nenekku di selatan Yunan. Saya dibesarkan di Yunan Selatan. Pada tahun 1650, tentara Qing pergi ke selatan untuk menyerang Huguang, dan tentara Nanming mundur dengan mantap. Dan Warriors Dan, yang bertarung dengan Nanming, juga menderita kerugian besar. Saudaraku yang baik, Zagron, tewas dalam pertempuran di Huguang tahun itu. Sebelum Zagron meninggal, dia mempercayakan adik perempuannya Victoria kepada ayahku, tetapi ayahku dan yang lainnya juga dikepung oleh tentara Qing saat itu.
Dan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Karena tidak punya tempat tujuan, ayah saya harus membawa Victoria untuk bersembunyi di Gunung Siwan. Dia hampir kehilangan nyawanya di pegunungan. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh seorang biksu yang tinggal mengasingkan diri di pegunungan. Keduanya magang, dan mereka tinggal di pegunungan Siwan untuk berlatih. Pada tahun ke-12 kalender Yongli, yang juga tahun 1658 dalam kalender Gregorian, tentara Qing menyerang Yunan dan Guizhou dari berbagai arah. Hanya saja kemampuan keduanya terbatas. Pada saat itu, tentara Qing sangat kuat. Dan ada banyak orang Han, termasuk Sang Wiwu, yang membantu raja, jadi mereka menerobos Yunan Selatan pada tahun berikutnya. Tragedi Ming Selatan yang dikatakan oleh generasi selanjutnya adalah pada waktu itu. 2 tahun berikutnya, ayahku dan Victoria merekrut beberapa orang saleh yang bertekad untuk berjuang demi warriors dan memulihkan dinasti Ming. Pada tahun 1662 kalender Gregorian, sang pengkhianat Sang Wiwu membunuh Kaisar Yongli di selatan Yunan. Ayah saya sangat sedih. Semuanya telah diduduki oleh pemerintah Qing. Dalam keputusasaan, keduanya berencana pergi ke Taiwan dan melanjutkan pertempuran melawan Qing. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke pegunungan Siwan, mencari guru mereka, dan ingin berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun lagi. Pertama untuk menghindari pusat perhatian, dan kedua, untuk meningkatkan kekuatanku. Namun, pada tahun kedua kembali ke Siwan, yaitu pada tahun 1663 kalender Gregorian, sang master merasa bahwa waktunya sudah dekat. Jadi dia mengatur pemakamannya, dan memberikan 2 pil hijau abadi kepada ayahku dan Victoria, berharap suatu hari mereka berdua akan memulihkan tanah orang Han. Maria menghela nafas, ekspresinya marah dan penuh kemurungan. Melihat dia berhenti berbicara, Charlie bertanya ragu-ragu, Victoria telah bertengkar dengan ayahmu selama bertahun-tahun, dan dia ingin membunuh ayahmu demi sebuah pil. Maria mengerutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak juga, Victoria sebenarnya selalu sangat mencintai ayahku. Tapi ayahku tidak pernah melupakan ibuku di dalam hatinya, dan tidak menyayanginya, jadi dia selalu menolaknya ribuan mil. Setelah pemakaman tuannya, Victoria meminum pil hijau abadi, dan kemudian mengusulkan agar ayahku melepaskan rencana untuk melawan dan memulihkan dinasti Ming. Dan tinggal bersamanya di Gunung Siwanda. Ayah menolaknya lagi, dan memarahinya karena melupakan tujuan negara dan keluarga. Dan karena menyesali kematian saudara laki-lakinya, dan keduanya berselisih. Ayah saya tidak ingin meninggalkan saya dan hidup sendirian selama 500 tahun, dan dia tidak ingin melepaskan perasaan anti-Qing dan dinasti Ming dari keluarga dan negaranya. Jadi dia membuat 3 poin untuk Victoria. Pertama, dia tidak akan menikah lagi dalam hidup ini, dia akan membesarkan saya. Ketiga, dia ingin keluar dan melawan istana Qing sampai mati. Victoria merasa bahwa dia telah mengalami penghinaan besar. Melihat ayah itu tidak ingin tinggal bersamanya selamanya. Dia ingin meninggalkan pil hijau abadi ayahku dan tuannya untuk ayah. Dia merebut cincin itu darinya dan dia tiba-tiba menyerang ayahku. Ketika ayahku terluka parah, dia dikirim ke selatan Yunan oleh cincin dari Siwan dalam sekejap. Dan dia memberitahuku semua ini setelah dia menipuku untuk memakan pil evergreen. Charlie sangat terkejut. Tidak heran pria di atas tahta spiritual. Dia ternyata adalah pahlawan nasional penuh. Dan dia tidak pernah melupakan niat awalnya untuk keluarga dan negara sepanjang hidupnya. Dan dia tidak goyah menghadapi godaan umur panjang 500 tahun, karakter seperti itu, bisa disebut orang suci. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya padanya, Victoria tahu bahwa kamu telah memakan pil hijau abadi, dan telah mengejarmu kemana-mana. Apakah karena cincin di tanganku ini? Ya, Maria mengangguk, yang paling diinginkan Victoria adalah cincin ini karena Tuan Besar memberitahu ayahku sebelumnya. Tidak peduli berapa banyak pil hijau abadi yang dimakan, itu hanya bisa membuat orang hidup sampai 500 tahun. Ramuan 100 putaran dan 1000 pengembalian dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun. Dan resep pil 100 putaran dan 1000 pengembalian ini mungkin tersembunyi di dalam cincin ini. Menariknya, Evergreen dan Evergreen 100 Turn and 1000 Return sebenarnya adalah 2 tahap yang saling melengkapi.
500 tahun pertama dari pil hijau abadi, dan 500 tahun setelah pil 100 putaran dan 1000 pengembalian, jika tidak ada pil hijau abadi. Tidak ada gunanya hanya memakan ratusan dan ribuan pil. Keluarga saya juga mengatakan bahwa meskipun Anda dapat hidup selama 500 tahun setelah meminum pil hijau abadi, dalam 100 tahun terakhir, tubuhmu tidak akan lagi mampu mempertahankan kemudaan selamanya. Victoria sudah berusia 400 tahun. Tanpa pil kedua, umurnya hanya 100 tahun, dan dalam 50 tahun terakhir, dia akan menjadi wanita tua. Jika dia bisa meminum pil 100 berbalik 1000 pengembalian sebelum itu, dia bisa hidup 500 tahun lagi dalam kondisinya saat ini. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk menemukan saya dan menemukan cincin ini. Bab 5576. Mata Charlie membelalak. Apakah benar ada pil seperti itu di dunia yang bisa membuat orang hidup selama ribuan tahun? Tuan Besar lahir pada tahun pertama Linde di dinasti Tang, yaitu 664 dalam kalender Gregorian. Dan tahun kematiannya adalah 1663 dalam kalender Gregorian, tidak lebih, tidak kurang, dan dia hidup selama 1000 tahun penuh. Tahun pertama Linde. Charlie mendengar di sini, mau tak mau bergumam. Tahun pertama Linde ini, kenapa kedengarannya begitu familiar? Maria sedikit tersenyum dan berkata, mungkin kamu belajar sejarah dengan sangat baik ketika kamu masih di sekolah. Tidak, Charlie mengerutkan kening dengan erat. Sambil mengerutkan kening, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Di tahun pertama Linde, sepertinya aku baru saja mendengar tentang titik waktu ini. Segera, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan penuh semangat, Nona Lin, siapa tuan yang kamu bicarakan? Bukankah itu disebut Meng Changsheng? Maria terkejut dengan nama yang dilontarkan Charlie. Malam ini, Charlie selalu terkejut. Dia sangat tenang dari awal hingga akhir, tetapi ketika dia berbicara tentang mendiang ayahnya, dia merasa sedikit sedih. Namun, saat Charlie mengucapkan kata-kata Meng Changsheng, Maria kaget. Dia tanpa sadar berseru, bagaimana mungkin tuan muda tahu nama tuannya? Sudah lebih dari 300 tahun sejak dia meninggal, dan selama 1000 tahun dia masih hidup. Dia hampir berlatih dalam retret di pegunungan Siwan. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Charlie tidak bisa menahan desahan. Meng Seng, yang bernama Changming, lahir di Chang'an, tahun pertama Linde di dinasti Tang. Maria terkejut, tuanku, bagaimana Anda bisa tahu dengan jelas tentang tuan yang hebat? Ayah saya pernah berkata bahwa guru besar menghabiskan seluruh hidupnya untuk bertanya, dan dunia hampir tidak tahu apa-apa tentang dia. Di mana Anda mendengar tentang ini? Charlie menghela nafas. Senior bermarga Meng ini, sebelum dia berusia 500 tahun, telah berlatih di pintu tertutup di Sichuan Selatan. Secara kebetulan, dia menyelamatkan nenek moyang keluarga Jiang di Sunan, karena nenek moyang keluarga Jiang memiliki 2 gelang dari tanaman merambat tulang phoenix. Jadi dia menjaga leluhur keluarga Jiang di sisinya dengan syarat 1 gelang. Kemudian, ketika dia hampir berusia 160 tahun, dia harus mencari kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur keluarga Jiang ketika dia pergi. Agaknya karena dia mendekati batas umurnya dan perlu menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Beberapa dekade kemudian, dia menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya menggabungkan informasi yang diketahui Meslin sekarang. Senior Meng Changsheng ini seharusnya telah menyempurnakan pil hijau abadi selama waktu itu. Dia ingin memenuhi kesempatan yang dijanjikan kepada leluhur keluarga Jiang saat itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali ke Sunan, leluhur keluarga Jiang baru saja meninggal 3 hari yang lalu. Berbicara tentang ini, Charlie bergumam lagi, jika leluhur keluarga Jiang hidup selama 3 hari lagi, mungkin dialah yang akan mendapatkan pil Evergreen. Maria merasa ngeri dan bertanya, siapa leluhur keluarga Jiang yang dibicarakan tuan muda itu? Charlie berkata, itu adalah murid nominal yang diterima leluhur Meng selama 500 tahun pertama kultivasi. Tapi orang itu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, dan dia bukan ahli kultivasi. Menurutku, hubungan keduanya lebih seperti kombinasi dari 3 hubungan tuan dan pelayan, ayah angkat dan anak, dan persahabatan akhir tahun. Charlie menyebutkan betapa tidak sengaja dia menyelamatkan Ni Jiang di Meksiko,
mendapatkan pohon anggur tulang phoenix, dan kemudian datang untuk melapor ke Ni Jiang dan putranya. Dan kemudian secara bertahap mempelajari seluruh proses kehidupan Meng Changsheng, dan menceritakan semuanya kepada Maria tanpa syarat. Setelah mendengar ini, Maria sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Setelah beberapa lama, dia bergumam, ada kebetulan di dunia ini, pengalaman hidup Tuan Muda benar-benar di luar jangkauan orang lain. Charlie berkata saat ini, sekarang tampaknya sudah terlambat bagi leluhur tua Meng untuk menyempurnakan pil hijau abadi. Meragukan, tapi hanya mengandalkan Eternal Evergreen Pil hanya bisa membuatnya hidup sampai dinasti Song. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa dia hidup sampai tahun 1663 di akhir Ming dan awal dinasti Qing, itu membuktikan bahwa dia kemudian menyempurnakan pil 100 putaran dan 1000 pengembalian. Charlie tidak bisa menahan desahan, sayang sekali senior yang begitu kuat akhirnya berhenti di luar pintu 1000 tahun. Sepertinya tidak mudah mengubah hidup seseorang melawan langit. Butuh lebih dari 10,000 tahun antara langit dan bumi untuk memicu bencana, dan menurut ayah saya. Meskipun tuannya hidup selama 1000 tahun, pada akhirnya dia meninggal begitu saja tanpa penyakit. Itu bukan pada level di mana Anda harus melewati bencana. Charlie menertawakan dirinya sendiri, mengangguk, dan berkata, artinya, setelah hidup selama 1000 tahun, itu bukan masalah di hadapan Tuhan, dan itu tidak sebanding dengan guntur Tuhan. Maria sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan desahan, namun, putra dan tuannya bertemu secara kebetulan. Meskipun tuannya telah mengendarai bangau selama lebih dari 300 tahun ketika putranya lahir. Kamu kebetulan bersamanya selama 500 tahun pertama, dan kemudian ada sedikit koneksi selama 500 tahun. Berbicara tentang ini, Maria tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berani bertanya, bagaimana Anda bisa masuk ke Tao? Tetua mana yang membawamu ke dalam Tao? Melihat Maria telah mengungkapkan semua masa lalu dan rahasianya, Charlie tidak lagi menyembunyikannya dan berkata, saya mendapat sebuah buku kuno berjudul, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam, secara kebetulan, yang berisi banyak konten yang berkaitan dengan kultivasi. Saya memasuki Tao dengan mengandalkan buku kuno itu. Maria mengerutkan kening, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam. Saya sepertinya belum pernah mendengarnya. Petik 2. Benar-benar, Charlie berkata dengan sedikit kekecewaan, saya pikir, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam, ini mungkin ditulis oleh senior Meng Changsheng Meng ini. Maria berkata, ayah saya tidak pernah menyebutkan, 9 Kitab Suci Surgawi yang Mendalam, saya belum pernah bertemu dengan guru itu, dan saya tidak mengatakan apa-apa tentang guru itu. Aku hanya mendengarnya dari ayahku. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu belum pernah bertemu Meng Changsheng? Tidak, Maria berkata, ayah saya kembali dari gunung untuk pertama kalinya, dan saya pernah mendengar ayah saya berbicara tentang leluhur tua Meng. Ayah saya juga mencoba membiarkan saya menguasai energi spiritual, tetapi kemudian saya benar-benar tidak memiliki akar kebijaksanaan. Jadi saya tidak bisa memasuki pintu para biarawan. Jika saya bisa menguasai energi spiritual, mungkin masih ada kesempatan untuk bertemu dengan leluhur Meng. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, potret yang diberikan wanita tua Jiang kepadaku disembunyikan di Chem Elise's Hot Spring Villa. Jika kamu tertarik, aku akan menunjukkannya padamu nanti. Maria berkata dengan terpesona, aku tidak tahu seperti apa tuannya selama bertahun-tahun, dan melihat potretnya adalah keinginan yang terpenuhi. Charlie mengangguk ringan, dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak menguasai energi spiritual, menjadi kebal terhadap metodeku untuk menghapus ingatan, ini juga seharusnya efek dari pil hijau abadi, kan? Ya, Maria sedikit tersenyum, setelah meminum Evergreen Pill, meski aku masih belum bisa mengolah auranya. Tapi aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan aura. Kemampuan persepsi, saya bisa merasakan aura ayah saya. Saya juga bisa merasakan aura pohon puca, saya juga bisa merasakan aura sang putra, dan Anda berada di Eropa Utara hari itu. Mencoba untuk menghapus aura ingatanku,
dan baru pada saat itulah aku menemukan bahwa metode menghipnotis anak laki-laki dengan energi spiritual dan menghapus ingatan dengan energi spiritual tidak efektif padaku. Sejak Maria menyebut dirinya Maria di depannya, Charlie menduga metodenya pasti tidak berpengaruh padanya. Tapi apa yang tidak diharapkan Charlie adalah bahwa Maria memiliki persepsi aura yang begitu tajam. Dia bertanya dengan takjub, "Kamu baru saja mengatakan bahwa pohon puca juga memiliki aura, apakah itu benar?" "Bagaimana bisa pohon memiliki aura?" "Itu benar," kata Maria dengan serius. "Pohon puca tidak hanya memiliki aura, tetapi juga sangat kuat, tetapi sangat disayangkan setelah disambar guntur langit sampai mati, semua aura di tubuhnya menghilang." Charlie kagum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat potongan kayu sambaran petir yang baru saja diambil Maria dari sudut matanya, dan berpikir dalam hati. Kayu sambaran petir yang Warnia berikan padaku di awal dibentuk oleh jantung pohon puca yang disambar petir, dan disempurnakan menjadi petir yang luar biasa kuat. Kayu sambaran petir yang gagal dalam kesengsaraan surgawi dan disambar petir langit, jika seseorang dapat menggunakannya untuk memperbaiki kayu sambaran petir, kekuatannya akan lebih kuat, bukan? Bab 5577. Meskipun Charlie mendambakan kayu serangan petir Maria di dalam hatinya, dia benar-benar malu untuk memintanya untuk sementara waktu. Lagi pula, benda ini telah dihargai oleh Maria selama lebih dari 300 tahun, jadi pasti memiliki arti yang luar biasa baginya. Namun, Charlie tahu bahwa dia tidak perlu terlalu cemas. Dalam situasi saat ini, bahkan jika Maria memberinya kayu sambaran petir, dia tidak akan bisa memperbaikinya sama sekali. Jadi, dia memandangnya dan mengajukan pertanyaan yang sangat dia ingin tahu, "Nona Lin, saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda datang ke sini selama lebih dari 300 tahun. Mampu dalam energi spiritual, tidak ada tandingan Victoria sama sekali, jadi saya telah berlari untuk hidup saya selama lebih dari 300 tahun. Maria berkata, "Tapi 200 tahun pertama baik-baik saja. Tidak mudah bagi Victoria untuk menangkap saya." Berbicara tentang ini, Maria memiringkan kepalanya, mengingat, dan menceritakan, setelah menyelesaikan urusan pemakaman ayah, karena usiaku yang masih muda dan kurangnya kemampuan. Saya hanya bisa tinggal di beberapa tempat terpencil Yunan Selatan selama beberapa dekade. Karena wajah saya terlalu muda, agar tidak dicurigai, saya biasanya tinggal di satu tempat selama 5 atau 8 tahun, dan akan pindah ke tempat lain. Itu juga selama periode waktu itu, saya jatuh cinta dengan tepuer. Selama itu, saya berkeliling ke banyak tempat, dan mengambil kesempatan ini untuk belajar dan bereksperimen dengan metode pembuatan tepuer. Dan kemudian saya tinggal di tepi Danau Tianqi di Yunan Selatan selama beberapa tahun dan mengajari petani teh lokal cara membuat teh puer lebih baik. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, saya telah mengumpulkan sejumlah uang dan belajar banyak pengalaman dalam hidup dan melarikan diri. Dan tinggal di Danau Tianqi selama beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk pergi, jadi aku meninggalkan Yunan Selatan. Meninggalkan selatan Yunan, saya tidak berani pergi ke daratan, jadi saya pergi ke selatan ke Jiaozi. Dan dari Jiaozi sampai Nanyang tinggal di beberapa kabupaten di Nanyang, dan akhirnya tinggal di Penang untuk sementara waktu. Nanti saya ke Brunei, ke India, lalu naik kapal dari Indonesia ke India. Dan dari India ke Kekaisaran Ottoman melalui Timur Tengah. Setelah itu, revolusi industri dimulai di Eropa, dan saya sangat kagum saat itu dengan perkembangan pesat mereka di bidang sains dan teknologi serta akademisi. Saya mulai bepergian ke berbagai negara Eropa dan menggunakan identitas berbeda untuk belajar di banyak universitas di Eropa. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum Inggris menginvasi China. Mereka mulai menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk menjajah dan menjual opium ke seluruh dunia. Dan memprovokasi perang candu pertama di Tiongkok. Saya membencinya, jadi saya meninggalkan Inggris dan pergi ke Amerika Utara dengan perahu. Hanya saja saya tidak beradaptasi dengan lingkungan di Amerika Utara saat itu. Tidak ada ketertiban di Amerika Utara saat itu. Orang baru tidak tahu jalan keharmonisan. Kemanapun mereka pergi, ada darah dan kekacauan, jadi saya pergi ke Jepang dengan kapal dagang setelah Perang Saudara dimulai. Pada tahap dampak budaya yang cepat dan integrasi yang cepat,
saya ingin melihat di mana situasi nasional Jepang akan berkembang. Jadi saya tinggal di Jepang untuk sementara waktu. Melihat pesatnya perkembangan Eropa pasca revolusi industri dan transformasi cepat Jepang setelah restorasi Meiji, saya benar-benar ingin kembali ke China dan melakukan bagian saya untuk China. Jadi saya pergi ke Hong Kong dari Jepang, dan saya melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan klub Tsinghua. Charlie sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia berpikir bahwa Maria mungkin telah tinggal di tempat yang tidak dapat diakses selama bertahun-tahun melarikan diri untuk menghindari kejaran. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah berjalan di puncak seluruh dunia. Bahkan dalam proses melarikan diri, dia sendiri ingin melakukan bagiannya, yang sangat konsisten dengan ayahnya. Saat ini, Maria melanjutkan, saya baru saja tiba di Hong Kong dan melalui beberapa hubungan sebelumnya. Mereka menghubungi masyarakat Tsinghua, tetapi ketika saya akan bertemu mereka disergap oleh orang mati dari Warriors dan mereka lolos dari maut. Baru saja lolos dari mulut harimau. Charlie bertanya padanya, seseorang membocorkan rahasianya saat itu. Ya, Maria mengangguk, dan berkata dengan emosi, saya tidak tahu pada saat itu bahwa orang-orang Victoria sudah mulai menyusup. Berkata, Maria menghela nafas dan berkata lagi, setelah pelarian sempit itu, saya menyadari bahwa Victoria sudah mulai menyusup dan menyebar dari Asia ke seluruh dunia, jadi saya pergi ke Amerika Selatan. Pada malam Perang Dunia Pertama, saya mendengar bahwa Swanton telah turun tahta. Saya sangat bersemangat sehingga saya tidak dapat menutup mata selama 3 hari, jadi saya berkelana kembali ke Tiongkok. Setelah tinggal di East Cliff beberapa lama, saya melakukan perjalanan ke utara untuk beberapa waktu, sampai Jepang meluncurkan insiden pukul 9.18 di timur laut. Setelah tanggal 18 September saya merasa situasi di utara tiba-tiba berubah, jadi saya kembali ke East Cliff lagi. Setelah insiden tanggal 7 Juli tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok secara menyeluruh. Masih ada beberapa anak yang perlu diasuh selama perang. Dan saya tidak dapat membawa mereka untuk melarikan diri dari perang di pedesaan, jadi saya harus membawa mereka ke Amerika Serikat dan tidak pergi sampai akhir Perang Dunia II. Charlie bertanya dengan heran, kamu telah melarikan diri sepanjang waktu. Bagaimana bisa ada beberapa anak yang harus diasuh? Maria berkata dengan serius, saya melarikan diri dan berkeliling, dan itu sangat sulit untuk satu orang, terkadang kaki saya patah secara tidak sengaja, dan tidak ada orang yang bisa memberi saya seteguk air. Jadi kemudian, saya mulai mengadopsi beberapa bayi terlantar dan anak yatim piatu satu persatu, kemudian saya akan menjaga mereka di sisi saya untuk membesarkan mereka, mengajari mereka membaca dan belajar. Saya akan membawa mereka ke sana kemari bersama-sama, dan mereka yang berkarakter buruk akan saya tinggalkan sejumlah uang untuk mereka dan mencari orang yang cocok untuk dipercayakan kepada mereka sebelum meninggalkan tempat itu. Adapun mereka yang tetap berada di sisiku karena kupikir mereka tidak memiliki masalah dengan karakternya. Saya akan memilih untuk memberitahu mereka rahasia keabadian saya pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, saya telah membesarkan mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Bahkan jika saya tidak memberitahu mereka, mereka akan curiga karena penampilan saya tidak pernah berubah. Saya berkeliling dunia selama beberapa tahun ini, dan saya telah mendapatkan banyak kekayaan melalui berbagai peluang dan mengumpulkan banyak properti di seluruh dunia. Jadi anak-anak yang lulus ujian ini, ketika mereka dewasa, maka saya akan memberi mereka kekayaan dan kesempatan. Dan bahkan menyerahkan beberapa bisnis kepada mereka, dan seiring waktu, itu bisa dianggap berkembang di mana-mana. Charlie bertanya dengan heran, apakah mereka semua putra dan putri angkatmu? Itu tidak masuk hitungan. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin terlalu sedih saat mereka meninggal. Jadi saya tidak pernah lupa untuk menetapkan batasan yang jelas dengan mereka. Charlie terkejut dan mau tidak mau bertanya padanya, saat itu di Eropa Utara, kamu ditemani oleh seorang lelaki tua. Kamu memanggilnya kakek di depanku, tapi dia sebenarnya adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan olehmu, kan? Maria tersenyum tipis. Orang tua yang kamu bicarakan adalah Tuan Sang. Dia adalah bayi terlantar terakhir yang saya adopsi di East Cliff setelah insiden tanggal 7 Juli dan sebelum berangkat ke Amerika Serikat.
Bab 5578. Setelah jeda, Maria melanjutkan, bahkan, sebagian besar dari anak-anak ini, setelah usia 20 tahun, mereka akan mendirikan bisnis sendiri dengan bantuan saya. Beberapa aset dikatakan dititipkan kepada mereka untuk dirawat, tetapi sebenarnya itu setara dengan hadiah dari saya. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang diberikan. Hanya sejumlah kecil anak seperti Tuan Zhang, yang memiliki hubungan yang dalam dengan saya dan bersedia tinggal bersama saya, akan selalu diambil oleh saya. Lagi pula, aku seorang gadis dan tidak memiliki alat pertahanan diri. Saat melarikan diri, kamu juga membutuhkan seseorang untuk menjagamu. Selain Tuan Zhang, ada juga seorang gadis Amerika kelahiran tahun 1942 yang mengikuti saya. Tapi dia meninggal karena kanker beberapa tahun yang lalu. Pemilik rumah ini saya adopsi sebelum peristiwa tanggal 7 Juli saat dia masih bayi, dan saya kemudian membawanya ke Amerika Serikat. Di mana dia lulus dari Universitas Yale, saya membiarkan dia pergi ke Asia Tenggara untuk mengambil alih beberapa bisnis saya di sana. Selama bertahun-tahun, dia telah berhasil dengan baik dan menjadi orang terkaya di daerah itu. Satu lagi juga saya adopsi sebelum insiden tanggal 7 Juli. Dan pernah belajar di Amerika Serikat sebelumnya, dan kembali membangun Ibu Pertiwi pada tahun 1963. Dan berkembang dengan sangat baik di tahun-tahun berikutnya. Berbicara tentang ini, Maria berhenti sebentar, dan berkata, setelah tiba di Amerika Serikat, saya juga mengadopsi beberapa anak yatim piatu di Amerika Serikat. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II, teknologi menjadi semakin maju, dan kekuatan dinasti Qing menjadi lebih kuat. Saya menjadi lebih berhati-hati, dan pindah ke beberapa negara kepulauan di Pasifik Selatan dan Samudera Hindia. Selama beberapa dekade, saya tidak berani terus mengadopsi. Beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Eropa Utara lagi, dan akhirnya bertemu dengan Anda di Eropa Utara. Charlie mendengarkan narasi Maria dalam diam, dan hatinya sudah dipenuhi kekacauan. Maria meremehkan pengalaman lebih dari 300 tahun tetapi dalam pernyataan ini. Tidak tahu berapa ribu mil perjalanan dan kesulitan yang termasuk, dan tidak tahu berapa kali perubahan besar di dunia termasuk. Memikirkan tentang 300 tahun terakhirnya, pasti sangat bergelombang dan penuh kesengsaraan. Setelah Maria selesai berbicara, melihat Charlie terdiam lama, dia tersenyum dan bertanya. Tuan, Anda tahu bahwa saya telah hidup begitu lama, apakah Anda iri? Charlie menatapnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dari lubuk hatinya, aku tidak iri, aku bahkan merasa sedikit tertekan. Tertekan. Maria terkejut, dan tanpa sadar bertanya, apakah Tuan Muda merasa kasihan padaku? Ya. Charlie menatapnya dan sedikit mengangguk. Mata Maria menjadi panas, dia dengan cepat memalingkan wajahnya, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan. Apa yang sangat menyedihkan tentang saya, jika kisah saya diceritakan kepada orang luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan iri pada mereka sampai mati. Karena itu, tetapi meskipun dia melihat ke langit-langit, air mata masih mengalir di pipinya tak terkendali. Maria menyeka air matanya dengan tergesa-gesa, dengan air mata berlinang, tapi dia tersenyum dan bertanya pada Charlie. Ngomong-ngomong, mengapa kamu merasa kasihan padaku? Charlie berkata dengan emosi, meskipun aku belum hidup selamanya ketika kupikir aku bisa hidup sampai 200 tahun. Saya sudah ketakutan, dan sekarang saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda, seorang gadis kecil, telah hidup sendirian di dunia yang terus berubah ini selama hampir 400 tahun. Dan itu adalah 400 tahun yang paling bergejolak dalam masyarakat manusia. Berapa banyak rasa sakit dan penderitaan, sangat menyakitkan untuk memikirkannya. Saat ini, Maria menatap Charlie dan hanya ingin menangis di depannya. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah bahagia dengan umur panjangnya. Sebaliknya, dia sudah lama bosan dengan persembunyian semacam ini. Dalam 300 tahun terakhir, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya berkali-kali. Tetapi ketika dia berpikir tentang ayahnya yang memperdagangkan hidupnya sendiri untuk umur panjangnya sendiri, dia tidak punya pilihan selain melepaskan ide bunuh diri. Lagi pula, dia tahu di dalam hatinya bahwa sebelum ayahnya meninggal, keinginan terbesarnya adalah untuk membuatnya tetap hidup.
Dia berharap putrinya yang berharga akan berumur panjang, bahkan 100 tahun pun tidak cukup, 500 tahun akan menjadi yang terbaik. Tetapi hidupnya sendiri ditetapkan pada usia 41 tahun. Karena itu, Maria menggertakkan giginya dan bertahan di ambang kehancuran berkali-kali. Namun, hatinya telah tersiksa dan hancur oleh umur panjang. Charlie benar-benar merasa kasihan pada gadis kecil di hadapannya, meskipun usianya sebenarnya sudah hampir 400 tahun. Saat ini, Maria menghela nafas, dan dengan mata merah tercekat, "Terima kasih, Tuan Muda, atas cintamu." Setelah selesai berbicara, Maria berkata lagi, "Saya telah menyelidiki masa lalu Tuan Muda, dan saya tahu bahwa Anda dan Warriors dan memiliki kebencian yang mendalam. Mulai hari ini, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuh Victoria, dan saat itu, aku akan bisa mengakhiri 300 tahun kehidupan buronan dan menjalani kehidupan normal." Charlie mengangguk ringan dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Miss Lin, mereka telah berulang kali mencoba membunuh kakek nenek saya dan seluruh keluarga. Saya pasti akan membiarkan Victoria membayar untuk ini." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata dengan sedikit sedih, "Hanya saja kekuatan Victoria ini pasti menjadi kenyataan. Sangat kuat, antara lain, ketika Jermo meledakkan dirinya, dia memarahinya karena kejam. Berpikir bahwa energi kuat yang dia ledakkan adalah semua cara yang ditinggalkan olehnya. Dalam hal ini saja, aku jauh di luar jangkauanku. Belum lagi dia telah hidup lebih dari 300 tahun lebih lama dariku, dan memiliki lebih banyak pengalaman daripadaku dalam semua aspek. Aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkannya." Maria menghibur, "Tuan Muda, jangan depresi. Meskipun Victoria telah hidup lebih dari 300 tahun lebih lama dari Tuan Muda, dia pasti tidak memiliki kesempatan seperti milikmu. Memasuki laut, melihatnya seperti ini, Tuan Muda pasti seseorang yang jauh di depan, yang Victoria tidak akan bisa mengejarnya. Jika dia hidup selama 1000 tahun lagi." Charlie menghela nafas, "Kalau begitu aku tidak tahu berapa tahun kemudian." Maria memandang Charlie, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, aku yakin kamu akan bisa membunuh musuh dengan satu tangan. Dan satu-satunya harapan adalah bisa membunuh musuh dalam hidup ini. Lihat hari itu datang selama aku masih hidup." Charlie mengangkat tangan kanannya dengan susah payah, melihat cincin di jarinya. Dan berkata dengan senyum mencela diri sendiri, jika Victoria tidak mendapatkan cincin ini, maka dia hanya memiliki waktu 100 tahun untuk hidup. Jika aku tidak bisa membunuhnya, dia akan mati karena usia tua. Maria tertawa dan berkata, "Tuanku, tidak perlu terlalu banyak tekanan. Victoria meninggal karena usia tua bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Lagi pula, siapapun yang hidup paling lama adalah pemenang sejati." Petik 2. Charlie menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tatapan cerah, "Tidak mungkin. Jika Victoria dibiarkan mati karena usia tua secara alami, itu terlalu murah untuknya. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ketika Jermo baru saja meledakkan dirinya, saya melihat seorang wanita bersembunyi di dekatnya. Wanita itu telah bersembunyi sebelumnya, tetapi pada saat terakhir auranya terlihat. Seorang biksu, mungkin lain dari Warriors dan dia berada 3 meter dari pusat ledakan, jadi dia mungkin masih hidup."